So I would say that the feeling that your stomach is very distended, the stomach is very full, can be caused by a few things. It can certainly be caused by gastritis. It can certainly be caused by Helicobacter causing gastric ulcer. It can also be caused by stones in the gallbladder. And of course, sometimes, let's not forget, especially if you're an older age group, then gastric cancer is something that you should be worried about. That can also cause this feeling of bloating, distended stomach. Oke, jadi saya coba simpulkan apakah penyakit radang di atau emah itu dan juga bloated pasar penuh angin ya, menyebabkan rasa tidak enak di perut. Yang dijelaskan Dr. Aaron, ya betul, memang itu ada salah beberapa penyebab ketika kita merasa discomfort atau tidak enak di perut kita. Tetapi juga kita perlu perhatikan sebabnya tidak hanya dua itu, mungkin bisa tidak menutup kemungkinan yang lain. Oke, second. So usually, if you're overweight, weight has no direct link to IBS or overactive bowel. That means you can be someone who's thin, you can have IBS. You can be someone who is more overweight, and you can also have IBS. But if I were to expand a little, I would say that being overweight has been shown to be a risk factor to development of cancers, particularly colorectal cancer and gastric cancer. And number two, a lot of people who are overweight also have diabetes. And similarly, diabetes is also a risk factor for colorectal cancer and gastric cancer. Oke, jadi ini Bapak Ibu ada pertanyaan yang bagus sekali ya, yang menanyakan apakah berat badan kita itu bisa menyebabkan berat badan kita yang berlebih ya, apakah bisa menyebabkan gangguan pada lambung kita dan gangguan pada usus kita, kinerja pencernaan kita ya, seperti IBS ya atau irritable bowel syndrome atau juga overactive bowel. Jadi jawab oleh Dr. Aaron tadi bahwa sebenarnya tidak ada secara langsung dibuktikan bahwa berat badan itu membuat penyakit ini ya. Akan tetapi kalau kita tuh gemuk ya atau kita tuh kelebihan berat badan, biasanya kita mempunyai faktor resiko yang lebih besar untuk develop untuk mempunyai penyakit kanker usus ya, seperti itu. Jadi bukan berat badan bukan IBS tapi malah menyebabkan kanker ususnya. Dan Pak Dr. Aaron menyebutkan bahwa ketika kita itu berat badannya berlebih, biasanya kita ada kondisi diabetes. Dan diabetes ini adalah salah satu faktor resiko dari kanker-kanker di saluran pencernaan kita. So usually, if your stomach, I mean, for like what I mentioned earlier, actually, I suppose I might have answered this question just now. So for a lot of us who, especially the man who has a big belly, and our man who is overweight, then the answer is yes. So being overweight and all increases your risk of colon cancer, increases your risk of actually gastric cancer. In addition, especially if your overweight part is because of fat inside the tummy, then also your risk is quite high. Oke, jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang apakah kalau kita itu mempunyai perut yang besar dan kelebihan berat badan akan menyebabkan faktor resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit kanker usus atau kanker pada perut. Dr. Aaron menjelaskan ya, ketika kita mempunyai berat badan yang berlebih, apalagi kalau kita kelebihannya sangat
jauh ya, kita overweight-nya terlalu tinggi, itu memang faktor resikonya lebih besar ya, terutama kalau kita sampai apa ya, ada susah nafas dan macam-macam seperti itu. Ini memang betul bahwa berat badan kita berkorelasi secara langsung dengan resiko kita terkena penyakit kanker perut dan usus. Okay, we don't know. Generally, we see that the Chinese all around the world tends to have a higher risk of colorectal cancer. I think in the end, eventually, we're going to find out that it's a combination of both. That means it's a combination of, number one, that the Chinese diet tends to have a lot of more preserved food, either salt preserved or processed meats, Chinese sausages, wax duck, and everything. So that's number one. And of course, I suspect to some extent the genes play a role. Because you will find out that you will see, for example, in Singapore, a lot of the Chinese here tend to be more watchful of the diet. So they are not eating so much of this traditional Chinese food anymore. But yet, despite that, you will see that the colorectal cancer risk in Chinese in Singapore is easily double that of the Indians. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah pola makan dari orang Chinese ya, itu berhubungan dengan tingginya penyakit kanker usus yang menjangkiti keturunan Chinese? Karena ini dijelaskan oleh Dr. Aaron bahwa ketika kita tuh mempunyai keturunan Chinese itu kemungkinan terkena, atau Japanese juga, kemungkinan terkena penyakit colorectal cancer itu tinggi sekali. Dan jawabannya adalah sebenarnya tidak ada studi yang langsung yang membuktikan bahwa ini ada hubungannya pola makannya ya. Tetapi kalau diperhatikan, jadi nomor satu adalah sebenarnya ya secara langsung ada hubungannya, karena orang-orang Chinese itu sukanya kalau makan tuh yang rasanya tajam, rasa-rasa kecut, rasa-rasa tertentu yang membuat apa ya, membuat iritasi di usus kita. Yang penyebab kedua yang Dr. Aaron sebutkan tadi, ada kemungkinan disebabkan oleh genetika. Ya, ketika kita Chinese itu sebenarnya memang ya membawa genetik yang lebih mempunyai faktor risiko lebih tinggi terkena kanker usus. Dibuktikan dengan di Singapura itu sebenarnya banyak orang Chinese sudah menerapkan pola hidup sehat ya, dengan makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga diet yang bagus. Akan tetapi tetap juga angkanya terkena kanker usus sangat tinggi. Jadi ya dua sebab ini, memang pola makan dari orang Chinese sendiri, dan nomor dua adalah ketika kita itu memang mempunyai genetika Chinese. Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.